الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, khususipun Bapak Kiai Subianto yang pada siang hari ini sakit kumpul-kumpul dengan kita semua. Yang saya hormati Kepala Madrasah Aliyah, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, serta yang saya cintai anak-anakku sekalian. Alhamdulillah, puji syukur tetap terhaturkan marang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul-kumpul bareng-bareng untuk memperingati acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua kalinya sholawat serta salam mugi tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah kita kenal yang namanya Islam, kita diajarkan yang namanya iman. Isra Mi'raj itu mengajari kita banyak hal. Yang pertama, Isra Mi'raj niku mengajari kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Dalam Al-Quran Allah memerintahkan tidak mungkin kita kelak disiksa oleh Allah di neraka ketika kita mau menjadi orang yang bersyukur dan beriman. Bahkan dalam satu ayat Allah menegaskan la in syakartum la azidannakum. Allah akan menambah nikmat-nikmat kita, akan ditambah oleh Allah ketika kita menjadi syukur. Tapi hati-hati ketika kita tidak menjadi orang yang bersyukur. Lanjutan ayat fi adzabillah sadid, kita akan mendapatkan siksa. Makanya alhamdulillah dengan kita mengadakan acara seperti ini, bukti bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kita mengingat kembali bagaimana Allah memberikan anugerah yang luar biasa, bahkan tidak diberikan kepada nabi-nabi, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, hanya kepada Nabi Muhammad dan umatnya, yaitu sholat 5 waktu yang tadi sedikit sudah disinggung oleh Bapak Ketua Yayasan, bahwa Rasulullah dulu diberi tugas melakukan sholat 50 waktu, lalu menjadi 5 waktu. Dan dengan kita mengadakan peringatan Isra Mi'raj yang dimulai dari beberapa waktu yang lalu, tanggal 18 sudah ada di Silau 2 peringatan Isra Mi'raj bersamaan Harulah 1 abad Nahdlatul Ulama. Terus dilanjutkan malamnya ada di Talang Binjai, lalu siangnya di Lubuk Bunta, tadi malamnya juga ada di Lebak Balam. Jadi hampir beberapa hari ini selalu ada peringatan-peringatan hari besar. Itu menandakan wujud rasa syukur kita kepada Allah. Sesuai yang disampaikan Allah dalam Al-Quran, tidak mungkin kita akan disiksa kelak ketika kita mau bersyukur dan beriman. Yang kedua, anak-anakku sekalian yang saya cintai, sholat adalah salah satu sarana yang luar biasa yang diberikan Allah kepada umat Muhammad, yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lalu. Kalau nabi-nabi dahulu mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, hanya Nabi Muhammad yang diberikan sholat. Bahkan saking spesialnya sholat itu beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau puasa, kalau zakat,
Kalau perintah-perintah yang lain itu melalui malaikat Jibril, langsung dari malaikat Jibril. Tapi untuk sholat khusus Nabi Muhammad sendiri yang dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga yang kita kenal dengan namanya Isra Mi'raj. Sholat adalah sarana luar biasa untuk umat-umat Muhammad agar terbebas dari dosa. Bahkan ketika sampean melakukan dosa pada sore hari, terus maghrib sampean sholat, dosanya sampean dihapuskan oleh Allah. Ketika habis maghrib, sing lanang-lanang biasane ngangeng sampai tonggone apa? Terganggu, sampean nglakoni dosa. Bar ngono isa sholat, dosane sampean disepuro Gusti Allah. Begitu pula ketika sampean habis isya melakukan dosa, terus subuh sholat, dosane sampean disepuro. Begitu pula dengan sholat-sholat yang lain. Bahkan dalam hadisnya Rasulullah menyampaikan, dalam hadis Rasulullah itu bentuk kiasan, bentuk sindiran ya. Orang yang melakukan sholat ibaratnya di depan rumahnya ada aliran sungai yang mengalir. Jadi ibaratnya di depan rumah kita ada 5 aliran sungai yang mengalir. Jadi seberapa besar dosa kita ketika kita mandi, insya Allah akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, dosa yang diampuni Allah adalah dosa yang antara hamba dengan Tuhannya. Tapi nek dosa antara manusia dengan manusia, kata Allah, selesaikan sendiri. Gak mungkin loh sampean habis nyolong pisangnya teman, pisangnya tetangga, terus masuk ke masjid, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, gak disepuro karo Gusti Allah. Supaya disepuro karo Gusti Allah, kata Allah, selesaikan dulu. Jadi pisang sing sampean colong harus mendapatkan izin dulu, harus mendapatkan maaf dulu, baru Allah mau mengampuni. Jadi hati-hati ya, dosa antara manusia dengan manusia, khususnya konco dengan konco. Bahkan tadi malam Ustadz Muhammad Yudi menyampaikan, termasuk besok di hari kiamat, pada waktu orang-orang digiring di padang mahsyar, podo kepanasan kabeh, ada 7 orang yang diberi aup-aupan oleh Allah. Salah satunya orang yang mencintai temannya sing rukun, ya biasanya gegeran terus sak kanca iki sing rukun. Orang yang mencintai temannya karena Allah, bahkan pisah karena Allah, besok di akhirat ketika semua umat itu dikelelerno panasen kabeh, diberi aup-aupan oleh Allah. Itu salah satu bila kita mencintai teman kita sendiri. Tapi ojo kok terus yang lanang mencintai sing wedok, salah paham. Oh tapi bener ya, sing lanang mencintai sing lanang itu sing gak tepat nggih. Maksudnya kasih sayang nggih. Jadi dibiasakan dengan adanya kepengurusan OSIS, latihan sampai interaksi antara satu dengan yang lain. Sing biasae nesunan, muring-muringan, mulai dilatih yo la takdob kata Rasulullah. Uang sing muring-muringan gak bakal mlebu swarga. Bahkan pintu swarga niku cah ditulisi, gak mungkin sampai iso mlebu swarga ketika dadi wong muringan. Jadi pintu swarga ditulisi la takdob la mafal jannah. Jadi gak mungkin loh sampai iso mlebu swarga ketika jadi wong sing muring-muringan. Jadi latihan dengan adanya kepengurusan